Boleh Anya langsung aja mulai ke slide pertama. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apa pengetahuan atau keterampilan baru yang didapatkan di pekan lalu? Oke, kebanyakan teman-teman ngisinya tuh mengetahui hal-hal baru seputar pendidikan beserta dengan sistemnya katanya. Terus ada juga yang bilang mengetahui bahwa pendidikan ialah proses memanusiakan manusia dan pendidikan sebagai proses pembelajaran. Lanjut, berdiskusi apakah pendidikan dasar dimulai dari PAUD atau SD. Lanjut, mengetahui tentang lahirnya pendidikan masyarakat dan andragogi yang harus ada, pembebasan di dalamnya dengan melakukan pemberdayaan. Lalu juga ada nih yang khususnya hari ini saya berlatih mengasah rasa percaya diri, dikarenakan hari ini kali pertama saya untuk berani menjawab di dalam kelas. Wih, keren keren. Oke, mungkin itu dari pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, hal terwau apa sih yang didapatkan di pekan lalu gitu ya? Kebanyakan pada ngejawabnya hari ini bermain game Samson and Delilah seru banget dan akan terpakai jika nanti kita terjun langsung di masyarakat. Oh mungkin si ice breaking-nya akan terpakai ya saat kita menghibur nanti di pengabdian masyarakat atau kita terjun langsung di masyarakat. Lanjut, katanya bisa menonton video yang menginspirasi karena penting untuk kita bisa mengembangkan pendidikan dan membuka pikiran. Terus yang ketiga, terwow karena saat games hukumannya seru dan menarik. TikTokan apalagi ngelihat Apoy joget katanya. Oke lanjut. Yang keempat, pembelajaran dengan posisi duduk letter U dan dempet-dempetan. Iya ya, agak dempet-dempetan gitu minggu lalu. Yang terakhir, sulit menangkap materi dengan cepat karena kelasnya panas. Mungkin ya kita keterbatasan ruangan ya karena nggak bisa pakai auditorium, jadinya lalu kita harus dempet-dempetan dan panas-panasan. Oke, mungkin itu dilanjutin sama Anya buat pertanyaan 3. Oke, buat pertanyaan ketiga, pertanyaannya sendiri, pengetahuan atau keterampilan apa yang ingin Anda kembangkan atau diperoleh di kemudian hari? Nah, yang pertama, teman-teman ada yang mengisi tentang ingin bisa, berpikir kritis dan berperan aktif di masyarakat. Nah, yang kedua, ingin memahami lebih jauh materi humanisme. Yang ketiga, keterampilan untuk merubah cara atau sistem pembelajaran agar menjadi sekolah bebas belajar. Yang ketiga terinspirasi dari video juga ya. Yang keempat, ingin melakukan lagi permainan yang bermakna. Mungkin hal ini tuh biar apa ya, games-games yang kita pelajari itu tuh bisa jadi ice breaking ketika kita, terjun langsung ke masyarakat. Yang terakhir, ingin mempelajari cara menyadarkan pentingnya pendidikan bagi orang dewasa. Nah, mungkin dari sekian banyak hasil yang teman-teman kasih, ini yang bisa kami rangkum gitu ya, yang bisa apa ya, menjadi gambaran umum gitu dari, rata-rata jawaban teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih ini ya, Sipa sama Rani yang sudah menyampaikan refleksi pekan lalu ya. Banyak yang positif ya, baik dari komentar terkait simulasi game yang dilaksanakan, kemudian tadi beberapa konten teori ya, konten teori kemarin yang melanjutkan terkait dengan terminologi dari andragogi, beberapa term-term yang sudah pernah dibahas oleh Pak Dr. Jajat ataupun saya waktu kemarin. Kita akan melanjutkan pada kesempatan sekali lagi. Terima kasih ini Sipa sama Rani ya. Sukses terus. Mudah-mudahan Anda bisa terus lebih berkembang lagi dalam menjelaskan ya. Bisa ditambahkan lagi dengan pengalaman Anda sendiri tentunya terkait dengan yang Anda temukan pada saat pembelajaran. Insya Allah di mata kuliah selanjutnya nanti ada mata kuliah dinamika kelompok dan kepemimpinan sebetulnya ya. Anda akan digodok ataupun memperoleh lebih banyak lagi tampaknya
mengenai ice breaking, bukan lagi menerima ya kalau di mata kuliah ke depan. Anda yang jadi pelakunya, Anda yang memimpin ice breakingnya. Mungkin pekan depan Anda yang memimpin, jadi saya minta nanti ada 1-2 orang ya yang akan menjadi pelaku follower ya Pak ya, icebreaker gitu ataupun trainer begitu ya. Trainer untuk menjadi pemandu simulasi atau game. Saya minta mungkin 2 orang lah volunteer ya. Sekaligus nanti di akhir ada evaluasi refleksi 3 pertanyaan melalui Google Form, dan terima kasih ini juga Google Form sudah disediakan sama Bintang, sama Siva ya, sama siapa lagi. Terima kasih, ini nanti kita di akhir akan menyebarkan itu untuk bisa merefleksi apa yang telah Anda peroleh. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi dengan Anda, boleh untuk close dulu. Oke. Nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, ini kebetulan ada Bapak ya, Pak Dr. Jajat. Mungkin sebelum ini akan saya minta dulu Bapak mungkin 5 menit untuk bisa berkomentar ataupun memberikan penguatan dulu Pak. Sebelum nanti saya melanjutkan kajian kita hari ini yang berkaitan dengan insya Allah tentang karakteristik dari orang dewasa seperti apa. Terminologi dianggap tuntas insya Allah ya kemarin, walaupun nanti akan sedikit terbahas di pertemuan hari ini untuk memberikan penguatan kepada Anda dan bagaimana karakteristik orang dewasa itu seperti apa ya. Apakah secara aspek fisik seperti apa, secara biologis, kemudian secara psikologis, sosial, kemudian ada aspek hukumnya seperti apa, nanti kita akan bahasnya. Baik, mungkin saya mohon mungkin Bapak memberikan pengarahan untuk penguatan kita hari ini, mungkin 5-10 menit Pak, sebelum nanti insya Allah saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Boleh Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya. Itu tuh yang berdua-dua itu dilarang ya. Yang berdua-dua itu dilarang ya. Waalaikumsalam. Enggak. Selamat siang. Mau ya? Siang, mau Pak. Siang Pak. Tadinya yang salah satu Itu di depanmu semuanya sudah ada sajian itu, aku tahu loh. Itu depannya cemilan semua ya. Nggak ada Pak, nggak ada. Tuh rame tuh. Asik Pak, tuh Abi. Boleh Pak dikumpulin Pak ke sini Pak. Udah itu. Ayo keluarin, ayo. Wah, itu beda duit. Beda beng-beng. Oke, itulah ya. Jadi leluasa sekali ini kalau pakai Zoom kita ya. Tapi itu mah di ruang Kopi, bahasa. Pak. Kopi. Iya, kopi. Kok ada yang di ruang baca ya? Alifah. Gabung aja di sini atau yang ruang baca mah. Di lab. Ya, oke ya lah. Makasih ya teman-teman sekalian. Ini kali pertama kita jumpa di dunia maya ya. Selamat pada Cemaya nih ya, yang luar biasa sudah memberikan. Terima kasih Pak Adang, teman-teman semuanya. Kita gabung dalam dimensi lain ya, yaitu dimensi dunia maya. Ini sebuah anugerah yang luar biasa dari kejadian traumatik ya. Pandemi melahirkan sebuah alternatif ya, gagasan dalam bentuk perkuliahan daring ya. Ini ada daring ya? Ya Pak.
Alhamdulillah ya. Ini pada di mana nih? Ada yang paling jauh di mana nih? Di Bandung semua? Kata Pak Dadang, Pak katanya teman-teman ini lagi pada mudik. Ya, Jadi kita pakai daring aja dulu hari ini. Betul nggak? Ini cek Pak Dadang aja lah. Betul. Cek, yang paling jauh di mana nih? Bogor, Pak. Nah, siapa yang di Bogor? Berapa orang? Tapi kok kayak berdua-dua itu di Bogor itu kayak di rumah kontrakan di sana. Kita mudik berdua, Pak. Oh iya. Nah, jangan berdua-duaan, kita harus bertigaan. Saya juga bertiga ini dengan ini ya Padang ya. Kalau nggak percaya ini juga ada nih tuh lihat tuh. Oh, ini udah dia lah Pak. oh ini ya. Aduh, Pak, manis European, Pak, resep, Oh, Pak. coba, makanya mending kena luring di dia seropi di lab ya. Abi OTW atau Pak OTW? Tungguan, ditunggu tah. Ya, ya produk binaan tah. Tuh, rumah kepo. Nih, banyak. Rumah Aduh, kepo. Pak, manis gitu, Pak, resep, Pak, abi mata aja, aduh, karunyanya. Ayo ditunggu Kak dia. Baik, Sini. Baik ya. Teman-teman, ini gelombang awal ya kita memasuki satu dekade yang sangat luar biasa ya, teknologi pembelajaran yang menolong kita semua bisa terus berlangsung sebuah proses perkuliahan ya. Ini hal kita syukuri. Sudah barang tentu ini harus dioptimalkan oleh kita ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada pilar-pilar andragogis yang perlu kita gagas untuk melahirkan sebuah teknologi pelajaran yang tetap ya basisnya andragogi, kira-kira begitu ya. Nah ini jadi bagaimana? Saya dulu pernah menulis bagaimana andragogi dalam mengisi ruang terkait dengan perkembangan ICT waktu itu masih belum ini ya, belum terfikirkan pola-pola model seperti ini. Terutama ketika harus dihadapkan pada sasaran yang MES ya. Kan ini sasarannya MES. Jadi bukan lagi grup yang kecil ya, tapi ini grup yang sangat besar. Jumlahnya kan 280 ya semuanya ya. Ya 200 itu kan di situ ada bapaknya, ibunya, tetangga ya. Bahkan saya lihat tadi ada kucing segala macam tuh muncul ya. Kucing juga ikutan, ada pantai, ada apa lah gitu, banyak macam. Nah, jadi ini sebuah kebanggaan kita harus disyukuri ya. Kita bisa bertatap maya, tetap melaksanakan kegiatan akademik ya perkuliahan. Jadi itu ada yang masih tidur-tiduran, kenapa tuh? Kalau Sabila lagi kemana ya? Sabila kayaknya lagi ke belakang, apa-apa silakan ke belakang dulu ya. Jangan ditahan kalau mau ke belakang. Oke. No, yang lainnya ini banyak yang lagi off ya. Kita sudah record ini mana yang off, yang tidak. Nah, kucing sudah bangun sekarang ya. Menampakkan dirinya. Ada mang di mana itu? Di Bandung di mana? Naon gambarna kucing dia. Nyapa darek maung ageng ting cina. Bisa nggak jawabnya teh. Ya oke ya. Tadi saya kira sudah mencoba merefleksikan apa-apa yang sudah kita bahas minggu sebelumnya ya. Untuk pengkajian tentang terminologi lebih lanjut, nah silakan itu digali ya, karena banyak hal yang perlu dibahas. Nah, dari sekian terminologi itu ada hal yang sifatnya bentuknya substansi, jadi materi yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Contoh misalnya
di materi tentang tadi apa? Experiential learning, ya, itu salah satu materi yang akan kita bahas, ya. Terus di self-directed learning, ya, itu materi khusus, learning society, dan yang lainnya, learning organization juga sama. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang substansi, ya, atau materi andragogi. Beberapa kali pertemuan kita lebih membahas pada konteks beberapa term atau terminologi yang, ya, akan terkait atau mau tidak mau harus terkoneksi dengan terminologi andragogi, termasuk terminologi pedagoginya, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk pada materi substansi menjadi core dari pembahasan tentang andragogi. Salah satunya karena andragogi di dalam pembahasan definisi andragogi itu adalah dialah the art and science, ya. Terus apa? The art and science to learn apa? To help that learn, ya. Itu kan dari knowledge, ya. Jadi knowledge mendefinisikan andragogi adalah ilmu dan seni di dalam membimbing, ya, orang dewasa belajar, atau dalam membimbing bagaimana atau menolong, membantu, ya, orang dewasa belajar. Nah, maka karena fokusnya adalah pada orang dewasa, yang pertama dan utama pertanyaannya itu adalah mengenai siapa sih sosok yang dinamakan atau dikatakan dewasa. Ya, ini jadi tugas kita di dalam andragogi adalah harus diawali dengan kenali, ya, memahami, menggali, ya, dapat mendeskripsikan mengenai siapa sebetulnya sosok orang dewasa ini. Nah, itu, ya, itu kuncinya, ya. Nah, itu harus dijawab oleh kita sekalian. Sudah barang tentu dari berbagai, tidak akan dijawab oleh satu pemahaman, ya. Harus dari berbagai pandangan atau perspektif, ya. Nah, sehingga nanti ada beberapa pandangan mengenai, ya, ada dua pandangan besar lah, ya, mengenai siapa orang dewasa. Maka kami, ya, saya dengan Pak Dadang mengambil tema untuk pembahasan karakteristik itu, ya, tentang karakteristik orang dewasa sebagai pembelajar, gitu, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, nanti Pak Dadang akan menyampaikan saya kira dari berbagai dimensi atau karakteristiknya itu, baik dari perspektif, ya, yang paling mendasar itu adalah karakteristik physically-nya, ya, atau biologically-nya, atau nanti terkait dengan dari mulai karakteristik ciri-ciri biologis, ya, siapa sih orang dewasa itu dari perspektif biologisnya. Berarti melihat aspek biologinya, ya, dari mulai apa, dari mulai kondisi fisiknya, ya, terus juga bahkan usia termasuk biologis, kan, ya. Itu. Nah, baru masuk pada perspektif lain, baik itu yang terkait dengan dimensi hukum, ya, ekonomi, sosial, apalagi, bahkan mungkin psikologis yang paling ini, ya, yang paling mendasar saya kira. Dari aspek psikologis bagaimana kita nanti akan meminjam berbagai pandangan keilmuan, ya, sesuai dengan perspektifnya. Ketika berbicara mengenai perspektif biologis, maka nanti akan merujuk, ya, pada konsep teori atau temuan-temuan keilmuan, ya, berdasarkan kajian biologi manusia sebagai sebuah dari sisi biologisnya, ya. Apa itu biologis, bla bla bla, nanti akan dibahas. Dari perspektif psikologis juga sama. Kita akan meminjam pandangan-pandangan ahli psikologi, ya, atau konsep-konsep dengan kata lainnya, atau bahkan teori barangkali. Teori-teori psikologisnya. Perspektif sosial juga sama. Nanti akan dilihat dari perspektif pandangan-pandangan, ya, teori-teori, konsep-konsep sosial. Berarti nanti mungkin sosiologi, antropologi itu bisa menjadi penyumbang, ya, terbesar dalam memahami orang dewasa dilihat dari perspektif sosial. Satu lagi adalah dari perspektif hukum, ya.
terkait dengan masalah aturan hak dan kewajiban dari seseorang warga negara di dalam sebuah negara, itu ya. Nah, itu kira-kira yang akan kita bahas, sehingga teman-teman nanti tolong diperhatikan betul ya. Nanti dipaparkan oleh Pak Dadang, tapi juga silakan teman-teman mengeksplor ya secara lebih leluasa untuk pengayaan atau enrichment, sehingga kita paham betul sebetulnya siapa sih orang dewasa ya dari berbagai perspektif tersebut, dan bahkan kita diwajibkan untuk melakukan koneksitas jejaring terhadap para ahli, referensi-referensi yang ada, baik jurnal, referensi buku, textbook ya, atau pakar-pakar akademisi dan pakar ahli ya di lapangan gitu. Karena pakar ahli itu penting, terutama dari pengalaman-pengalaman pakar tersebut dalam menangani ya dan bersentuhan dengan aspek realitas fenomena lapangannya, itu akan memberikan informasi ya, penguat pemahaman kita tentang siapa sesungguhnya orang dewasa ya. Ini ya. Contoh misalnya, ada seorang misalnya ahli ya yang khusus menangani dan memberikan dampingan pada orang dewasa ya dari sisi misalnya fisik supaya dia terus fit, sehat gitu ya. Berarti itu ahli lapangan di bidang kesehatan ya, dan juga mungkin dari ahli-ahli olahraga. Nah ya, karena menyangkut masalah bagaimana supaya tubuh itu selalu fisik. Itu ya kira-kira begitu. Oke, dari saya mungkin itu saja dulu. Silakan teman-teman disimak betul nanti ya paparan dari Pak Dadang, dicatat apa-apa yang dipandang masih perlu dijelaskan, diklarifikasi ya. Itu ya, itunya ya. Itu ya, nanti diperhatikan betul. Nah, baru nanti dikuatkan oleh bacaan ya, referensi. Oke. Itu ya, terima kasih. Selamat, wilujeng. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas sambutan arahan ya terkait dengan perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Ini terima kasih teman-teman yang sudah berkenan membuka kameranya on cam. Ya, mudah-mudahan jadi barokah. Semangat, sehat terus ya bagi yang membuka kameranya. Karena ini masih banyak nih yang membuka, belum membuka. Saya tidak tahu ini siapa saja nih. Ini cukup banyak begitu ya. Mudah-mudahan mungkin sedang menyimak dengan baik ya. Oke teman-teman, saya ingin share ke Anda ya terkait dengan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Jajat ya, terkait dengan oke. Ya, gimana? Boleh langsung ke Bapak nggak Pak? Di sini soal jaringannya agak jelek. Boleh, silakan. Kalau misalkan Anda di sini ada kursinya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 20 nih. Kita duluannya aja Pak. Ya, sok boleh. Kita ke sana ya Pak. Ya Pak. Ya di sini mah ada ranginang lah, minimal ada. Lesehan Pak, kita mah sisanya lesehan. Oh lesehan. Ya, baik teman-teman. Ini saya mohon kita sudah mempelajari ini kemarin sudah. Pendidikan untuk semua, education for all, begitu ya. Kemudian ada self-directed learning, tadi sempat disinggung di tayangan video yang Bapak sajikan tadi, mudah-mudahan Anda menyimak dengan baik, begitu ya. Kemudian pendidikan orang dewasa, learning organization, community-based education, ada critical pedagogy, dan lifelong learning atau lifelong education. Tadi dipaparkan oleh Bapak, ya Pak Dr. Jat terkait dengan apa itu pedagogi atau andragogi. Kalau misalkan kembali lagi ke belakang, yang namanya pedagogi adalah art and science how to teach children learning gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kalau bicara tentang pedagogi adalah the art and science of teaching children. Ya, ilmu dan seni mengajar anak-anak. Nah, ini bersama teman-teman di sini ya, sudah datang.
Oke. Ini adalah tentang pedagogi ya. Nah, kemudian ada yang namanya andragogi. Ya, apa itu andragogi? Andragogi adalah art and science how to help adult learning. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan bicara andragogi tadi sempat disinggung secara etimologis, art and science how to help adult learning. Jadi seni dan ilmu bagaimana membantu ya atau memfasilitasi orang dewasa belajar. Ya, untuk lebih jelasnya perbedaannya seperti apa, Anda bisa nonton tadi, nanti saya kirim ya videonya, video yang tadi ditonton ya terkait dengan orang dewasa belajar begitu. Oke, kita kondusifkan dulu teman-teman, silakan ya. Selamat datang di laboratorium, di kantor lab. Kalau masih kurang itunya bisa ini, bisa nyari kursinya, cukup nggak? Nah, ini nih teman-temannya nih. Ini siapa tuh? Oh, ya. Ini banyak teman-temannya ini. Nih, sapa dulu teman-teman. Galeri koleksi ini pada pamit dibuka, masya Allah. Ya, meja bundarnya cukup besar. Oke. Ada yang Oke, nah yang jadi pertanyaan ini mungkin sempat Anda ini kan, mengapa andragogi versus pedagogi ya, atau sampai kontinum, ini juga sempat tadi dibahas di video. Apa perbedaan antara kalau pedagogi iklim belajarnya seperti apa, kemudian persiapan belajarnya seperti apa, kemudian dari prosesnya seperti apa, kemudian yang paling berperan itu apakah gurunya. Kalau di pedagogi guru yang menjadi episentrumnya. Tapi kalau misalkan di andragogi fasilitator, kemudian semuanya partisipannya ikut ilubiung begitu ya. Kalau misalkan ini. Nah, Anda bisa baca lebih banyak lagi bukunya Knowles ya. Mengapa andragogi versus sampai kontinum. Nah, hari ini saya ingin, nah inilah. Kalau tahu pada disiapin jus. Iya, bisa pesen dulu tadi. Aduh. Nah, ini andragogi secara etimologis. Ya. Nah, ini andragogi secara etimologis ada apa? Definisi secara etimologis ada aner, agogos. Saya kira ini sudah teman-teman sudah mafhum lah ya. Kemudian pedagogis berasal dari kata paid dan agogos. Jadi teman-teman, art and science how to teach children learning itu adalah pedagogis. Tapi kalau misalkan andragogi adalah terdiri dari dua kata, aner dan agogos, art and science how to help atau how to facilitate adult learning. Nah, ini sudah ya di pertemuan awal. Nah, terminologinya seperti apa? Saya kira ini nih, mengulang. Ada lifelong learning atau lifelong education. Ini ada menurut Edgar Faure ya, sebagai ahli yang diutus oleh International Council of Educational Development atau kita kenal dengan ICED. Ini lembaga yang dibentuk oleh PBB dan dipimpin oleh Edgar Faure. Jadi selain UNESCO, ada yang memang secara khusus Pokja ya boleh dibilang, yang concern terhadap pengembangan pendidikan. Nah, Edgar Faure itu sebagai ketuanya di sana, ketua Komisi International Development atau Educational Development. Dia menyampaikan begini, kira-kira pidatonya. With is confident in man's capacity to perfect himself through education. The Muslim world was among the first to recommend the idea of lifelong education. Exhausting Muslim to educate themselves from cradle to the grave. Intinya apa coba teman-teman? Kalau mendengar dari menurut Edgar Faure ini. Ya, betul. Siapa namanya, Neng? Paksi. Paksi betul. Jadi
dia berpandangan ya bahwa pendidikan sepanjang hayat itu ternyata di Muslim itu yang pertama. Ya, dengan pandangannya tadi. Jadi bagaimana filosofi di umat Islam bahwa belajar itu atau pendidikan itu berlangsung dari tadi buayan sampai, artinya dia berpandangan bahwa ini sudah ada sebetulnya, dan dia ambil menjadi salah satu pendapat yang dia jadikan beberapa rujukan. Ternyata di Muslim lebih duluan ya pendidikan sepanjang hayat. Bahkan sejak, kalau misalkan kita lihat dalam Al-Quran, di Quran surat alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya ketika usia 4 bulan dalam kandungan, ternyata kita semua pernah ditanya oleh Tuhan, bagi Muslim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kamu mengakui bahwa aku ini adalah Robmu, pencipta kamu, gitu. Maka si ruh itu yang ada di dalam jabang bayi ibu ya menjawab, betul bahwa engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Nah, sejak saat itulah mulai sebetulnya kalau dalam Islam usia 4 bulan itu atau 120 hari itu sudah ditentukan. Ya, kematiannya, rezekinya, jodohnya. Sejak saat itu mulailah ibu Anda atau ayah Anda memperdengarkan dengan bisa, kalau Muslim mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau kalau misalkan orang Eropa ada memperdengarkan musik apa yang biasanya? Bukan murotal, Mozart, kemudian murotal bagi Muslim ya. Oke. Tapi bagi yang lain ada yang namanya musik-musik yang disetting menyerupai itu ya frekuensinya, karena didorong untuk bisa menstimulasi. Ya, menstimulasi apa? Menstimulasi pemikiran, saraf sel-sel jaringan sarafnya, neuron-neuron yang adanya, sehingga nyaman tumbuhnya dan tumbuh kembangnya terjadi dengan baik. Nah, ini oleh kedokteran sudah sampai seperti itu. Nah, ada juga menurut ini siapa? Masih menurut ini Paul, lifelong learning is a broad concept where education that is flexible, diverse and available at different time and place in pursuit throughout life. Four pillar of education for the future was identified by the Delors. Oh, ini Delors ya. Dia menyatakan bahwa learning to know, learning to do, learning to live together and with other, and learning to be. Jadi dia berpandangan bahwa pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat itu basisnya pada 4 pilar. Apa 4 pilar itu? Tadi yang pertama, learning to know, learning to do, learning to live together and with other, and the last is the learning to be. Learning to know, what is the mean? What is define atau what's mean? Belajar mengetahui. Ya, belajar untuk mengetahui. Oke, good ya. Siapa itu? Iya. Ya, belajar untuk mengetahui. Jadi pilar-pilar pendidikan atau pembelajaran yang sepanjang hayat itu, pilarnya itu adalah untuk bagaimana individu atau peserta didik itu bisa tahu tentang something and anything. Dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau ada pendidikan kemudian tidak berbasis pada pilar itu, dipertanyakan sebetulnya pendidikan. Merubah mindsetnya yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Tidak berubah misalkan menjadi berubah. Tentunya ke arah yang lebih baik, karena pendidikan itu bersifat normatif. Kalau misalkan dari baik menjadi jelek, itu bukan pendidikan. Asalnya Anda jujur kemudian jadi bohong, atau Anda kalau di film preman pensiun ada apa? Ada dulu masih siapa yang suka nyopet itu tak? Ubed. Nah, si Ubed misalkan ya. Itu kan preman pensiun itu dulu belajar kicimpringnya di PKBM Bapak begitu ya. Di Punclut di Lembang begitu, sampai ada dokumentasinya. Nah, si Ubed itu kan belajar dari yang tidak baik
Dari yang Ya, baik, baik. asalnya dia menjadi pengangguran begitu, kemudian diajak sama temannya menjadi pencopet. Itu pendidikan bukan? Yang gimana? Tidak normatif. Kalau pendidikan itu tujuannya normatif, dari yang tidak bisa menjadi, tapi dalam kerangka yang baik, normatif. Kalau belum bisa copet jadi copet, nah itu mah bukan pendidikan. Justru itu pendidikan yang menghancurkan nilai-nilai karakter dari konten dari pendidikan. Karakter yang dibangunnya bukan karakter yang baik. Sedangkan pendidikan itu kan kejujuran, kemudian keberanian, berani mengambil resiko, kemudian beriman dan bertakwa. Coba lihat di tujuan dari mulia pendidikan itu apa? Minimal dari Undang-Undang Nomor 20 2003 ataupun di pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Ya. Oke, yang kedua ada learning to do. Apa itu learning to do? Belajar untuk melakukan. Ya, tidak hanya sebatas tahu, tapi mulai aksi nyata. Anda orang Penmas. Kalau pendidikan masyarakat itu apa ya? Andragogi itu apa ya? Bisa dilihat nggak ya aktivitasnya seperti apa? Bisa. Ada setting pembelajaran andragogi di balai diklat. Bisa balai diklat yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau balai diklat yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya bisa oleh masyarakat, kursus dan pelatihan, misalkan ya LKP, atau misalkan ada yang namanya di PKBM juga bisa menyelenggarakan pelatihan yang sifatnya sederhana. Ya. Nah, learning to do, melakukan ya untuk aktivitas yang nyata. Jadi tidak hanya berakhir hanya untuk tahu, tapi learning to do. Dan ketika learning to do, dia disiapkan untuk learning to live together. Apa itu? Belajar untuk belajar untuk hidup bersama dengan orang lain. Betul. Belajar untuk hidup bagaimana bersosialisasi, berkomunikasi. Lain cerita ketika Anda di ruang sana, masing-masing, dengan ketika saya hadir di sini. Cari-cing. Betul. Ya. Tadi mau ada yang ngoprek HP, ngoprek apa, misalkan ya, karena merasa saya jauh. Ada bapak mah di lab, ada yang main game gitu ya, ada yang nonton yang lain gitu ya, ada yang halisnya ini ginian wae gitu ya. Itu kelihatan. Ya, namanya siapa? Yova, bagus Yova jadi pemain TikTok. Yova. Nah, nggak apa-apa, itu potensi. Ya, saya udah tugas nanti Anda akan mengisi self awareness. Saya ingin tahu self awareness. Jadi Anda mengenal diri Anda itu siapa. Karena kita akan mengkaji itu. Tugas. Nanti ada form yang harus Anda isi ya. Nah, learning to live together and with other. Tidak hanya bisa hidup secara bersama, tapi juga mampu hidup bersosialisasi dengan orang lain. Anda nanti bekerja, misalkan, entah Anda menjadi pekerjanya atau Anda jadi ownernya, tapi saran saya lebih baik Anda jadi ownernya. Supaya apa? Supaya Anda menjadi orang yang memimpin. Gitu ya. Mendesain aturan mainnya seperti apa, kemudian memberikan pembinaan pendidikan kepada anak buah Anda atau staf Anda, ya. Kemudian bagaimana orang berperilaku, minimal nilai-nilai karakter. Penmas harus ada bedanya dengan yang lain. Ketika bertemu dengan sesama seperti apa. Aku mau nanya interupsi. Oke. Afif udah ini. Mau nanya, silakan. Bapak udah tahu tentang kita hidup pramuka belum? Udah tahu Terus pramuka. menurut Bapak gimana? Itu bisa jadi pembedanya Penmas sama yang lain. Dan apa esensinya sih Pak sebenarnya, Pak? Kalau esensinya kan bagaimana pramuka atau kepanduan ya. Kalau saya lebih senangnya menyebutnya kepanduan sih daripada pramuka begitu. Walaupun ya, jadi yang ingin dibangun itu kan pendidikan karakter. Ya, kedisiplinan, kreativitas, apalagi di pramuka yang Anda rasakan lah. Bertekan, kepemimpinan, kemandirian, kesantunan, ya, kejujuran, keberanian, kebersamaan, ketakutan, kerjasama,
Ya. Tinggal ini refleksi Anda, apakah selama ini kan setting pembelajaran pramuka itu dibangun bagusnya, idealnya pendekatannya andragogy. Artinya bahasanya orang dewasa. Bagaimana menghargai teman sesama. Pasti kalau pramuka banyaknya permainan, simulasi. Itu setting pembelajaran orang dewasa. Gitu ya. Jarang memberikan materi secara ini gitu ya, tapi lebih kepada ice breaking, misalkan game, simulasi. Itu yang dibangunnya apa? Karakter. Walaupun tadi mungkin lahirnya kebijakan ikut program pramuka di Penmas agak sedikit ada saluran yang terhambat gitu. Kalau saya melihatnya kalau dalam ilmu komunikasi ada saluran yang terhambat antara komunikan dengan komunikator. Anda kan komunikator. Ada yang komunikan atau Anda komunikan, Kadep misalkan komunikatornya. Message-nya ini yang ada kendala, ada noise di sana. Apa noise-nya? Ya mungkin bisa jadi kalau prediksi saya ketidakjelasan programnya, kemudian mahal, misal ya, kemudian tapi itu adalah kebijakan departemen dan Anda hidup di dalam komunitas itu. Jadi bagaimana supaya misalkan Anda supaya nyaman, komunikasikan tentunya. Pak, kami itu sekelas pinginnya pramuka itu tidak 1 semester misalkan. Misal ini, silahkan saja sampaikan. Udah bilang. Saluran itu, ya. Udah bilang. Lalu komentarnya bagaimana? Iya itu sih tergantung kalian, tapi itu tetap nilainya tetap mana. Oh ya, masih menekankan pada nilai pembeda dengan yang lain ya. Ya. Maka tunjukkanlah perbedaan itu, gitu ya. Tentunya, maksudnya perbedaan yang baiknya. Perbedaan yang baiknya ketika Anda sudah mengikuti atau sedang mengikuti pramuka ini. Ya. Kalau dulu saya ada mata kuliahnya yang namanya pembinaan generasi muda dan kepramukaan. Yang mengajarnya ya Kakak Eti dan Kak Ayi Olim begitu ya. Kak Eti Mulyati Purwasasmita udah pensiun. Kak Ayi Olim ya ketua departemen almarhum beliau. Sekaligus juga di mata kuliah andragogy. Jadi didorong memang dulu pun ikut program kepramukaan. Apa kepanjangan pramuka? Praja Muda Karana. Artinya apa Praja Muda Karana? Tahu nggak? Tanyakan nanti ke kakak pembinanya. Kalau Praja Muda Karana itu apa artinya, Pak? Bahasa apa itu? Ke kakak Bu Eli siapa? Oh, Kak Lena. Kak Lena gitu ya. Itu profesor loh. Prof Lena itu ya. Nah, itu nanti ditanyakan. Dan yang terakhir kita masuk ke masih di Delor ya, learning to be ya. Apa learning to be? Belajar untuk menjadi. Nah, to becoming ya, menjadi seseorang. Namanya siapa? Gibran itu jadi apa? Jadi learning to be ketika Anda setelah melalui proses learning to know, learning to do, learning to live together, Anda menjadi sosok individu yang bagaimana? Ya. Menjadi misalkan orang yang bijaksana, bijaksini. Tidak ya, orang yang wise misalkan, mampu membuka solusi di tengah masalah yang ada di masyarakat. Kemudian Anda orang yang mendobrak nilai-nilai tadi, marginalitas, penekanan, pembodohan. Sosoknya Penmas banget gitu. Di mana di situ ada masalah, ada Gibran. Gibran betul. Ya, Gibran punya inisiasi yang tinggi untuk memecahkan berbagai problematika yang ada di masyarakat. Nah, pemuda di dia mah ngalanggur sesudah SMA ataupun SIGT nanggeui gado jeung cuman gitu bang kaki gitu ya. Gimana ya, padahal dia potensinya luar biasa. Tanahnya pertanian, hasil pertaniannya tomat luar biasa, tomat apel lagi. Ada tomat kecil yang begini, tomat cherry. Tapi ardi arantep kunaon itu. Anda kemudian ke tokoh masyarakat.
ya, menginventarisasi kenapa terjadi seperti ini. Oh, ternyata pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mengolah hasil tani yang tadinya hanya dijual ke tengkulak, misalkan tomat, kemudian yang lainnya, harganya 1.000 sekilo. Kenapa tidak diubah dulu menjadi sesuatu yang bernilai, value-nya lebih? Bisa jadi saus, bisa jadi manisan tomat. Yang tadi kalau sekilo 1.000, jadi saus mah jadi berapa? Anda menyediakan pelatihan, dipanggillah ahlinya, kerjasama dengan ahli mahasiswa PKK, tata boga, dilatih oleh Anda. Ahli digital marketingnya panggilkan mahasiswa Unikom, cing bikinkan, gitu. Buat ini digital marketing untuk memasarkan produknya. Nah di situ, jadilah produk tertentu di labeling, beri benchmark, kemudian Anda jual. Harganya yang tadinya 1.000 per kilo, jadi 250 gram misalkan 5.000. Ada untung nggak di situ? Ada. Secara personal, Gibran menjadi sosok wirausahawan yang sukses. Masyarakat pun yang tadi pengangguran menjadi seorang wirausahawan. Masyarakat pun secara komunal menjadi masyarakat penghasil atau pengrajin tomat. Itu luar biasa loh keuntungannya. Ya. Oke, teman-teman, ini lifelong learning ya. Ini sudah sebetulnya tokoh kritikal pedagogi, saya kira ini sudah. Ya, tokohnya siapa? Paulo Freire, ya, seorang pendidik asal Brazil. Yang pekan lalu saya sudah sampaikan itu. Ada Ipan Ili misalkan ya. Ini juga, ini para tokoh yang bergerak dalam bidang pedagogika kritis. Ini community based education, saya langsung saja, pendidikan berbasis masyarakat. Ini pendidikan yang diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Jadi kalau pendidikan berbasis masyarakat ini pendidikan yang lahir dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Apa saja? Masyarakat ingin belajar bercocok tanam, belajar tentang bagaimana digital marketing, itu bisa. Masyarakat butuh itu, hadir pendidik masyarakat, menjawab itu. Ya. Oke, learning organization. Ya, tadi sudah Peter Sange ini. Peter Seng ya namanya. Mengartikan learning organization sebagai organisasi pembelajar di mana individu-individu dalamnya serta terus-menerus memperbesar kapasitasnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ya. Ada learning organization. Ada ya? Ada nggak? Atau ini pertemuan yang ketiga ya. Ada humanisme. Ini juga sudah ya. Pekan lalu filsafat humanis. Siapa ininya ahlinya? Masih ingat? Roger. Knowles. Kalau Freire sama Ivan Ili juga ya sama. Manusia, pandangan yang menekankan martabat manusia dan kemampuannya ya. Ini nanti saya berikan lah ini. Kemudian ada Push EPA, saya kira ini sudah. Ada self-directed learning, ya. Nah, tadi sudah sempat dibahas di film, ya. Yang saya putar tadi ada pembelajaran kesuarahan, ya, kesuarahan atau pembelajaran mandiri lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi kalau self-directed learning didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu memiliki inisiatif atau tanpa bantuan orang lain, ya. Untuk apa? Untuk menganalisis kebutuhan belajar sendiri, merumuskannya, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber, sampai melaksanakan strateginya. Nah, ini self-directed learning. Bagaimana belajar mandiri? Anda hari ini ada belajar mandiri, pekan lalu disuruh untuk memformulasi tema topik pendidikan, kemudian membuat makalah, kemudian nanti dipaparkan. Anda mencari referensi, kemudian Anda tuangkan dalam makalah, belajar mandiri. Dibaca, dipelajari, artikel, jurnal, dari Send Direct, Google Scholar, dari apalagi dari buku, itu silakan. Itu self-directed learning. Kemudian ada POD, ya. Apa itu POD?
pendidikan orang dewasa, ya. Kalau Pak Kamil di sini, ini dosen kita, Prof. Kamil, POD adalah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa. Ya, dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. Yang ingin dibahas pada kali ini adalah ini. Saya ingin tanya dulu ke teman-teman. Tolong ditulis di chat. Di benak Anda, orang yang dewasa itu yang seperti apa? Silakan tuliskan. Yang di sini mah ditulis saja di kertas. Orang dewasa itu menurut Anda itu yang seperti apa? Silakan. Apa yang ada di benak pikiran Anda ketika saya berbicara yang dewasa versi Anda itu apa sih? Coba, mangga tulis di chat sekarang. Sudah? Belum. Sok. Udah. Orang dewasa yang Dewasa menurut Anda yang seperti apa? Numbu kumisan misalkan. Terus apa lagi? Yang rambutnya putih. Apakah seperti itu? Nah, ini sudah ada mulai jawabannya tuh. Orang dewasa adalah orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Tahu mana yang salah dan benar. Oke. Menjadi panutan kata Alfi ya. Alifah kok Alfi. Alifah. Pemikiran yang luas. Anda sudah punya pemikiran yang luas nggak? Teman-teman sudah punya pemikiran yang luas belum? Sudah ya. Sudah dewasa ini. Ya. Tuh beranjak dewasa awal gitu ya. Bisa mengontrol emosinya, sudah tidak labil dalam mengambil keputusan. ABG ababil gitu ya. Lalu ababil? ABG masih labil begitu ya. Dan yang paling penting, nah ini ada menurut Rani, mampu membedakan mana yang benar atau oke, bertanggung jawab, yes. Agree, banyak pengetahuan, oke. Inisiatif yang tinggi, pandangan dan karakternya sudah matang. Matang apanya nih? Kenjel. Matang apanya? Matang kulitnya atau matang apanya? Pemikirannya, perilakunya, sikapnya. Oke, ya. Wah, ini sudah luar biasa. Ini sudah pada pinter. Ini orang yang dewasa menurut saya adalah bertanggung jawab. Sebelum melakukan sesuatu, dipikirkan secara matang dan berani mengambil resiko. Ya. Salah satu kata ya. Yang sudah bisa mengontrol emosinya, punya kepemimpinan diri. Wah, ini banyak. Orang yang mampu mengendalikan diri, menginspirasi, inspiring ya. Memberi contoh atau tauladan. Oke, mandiri. Orang yang mampu mengambil keputusan dalam satu hal. Oh, ini Jenny. Orang yang kebijaksanaan dalam urusan. Oke. Mampu bertanggung jawab atas apa yang ia miliki, ia dapatkan, dan apa yang dipercayakan padanya. Oke. Orang dewasa adalah yang memiliki kapasitas dan pandangan pengendalian diri. Oke. Membedakan mana baik buruk. Kepribadian. Yang memiliki kepribadian. Ganda. Mobil pribadi, rumah pribadi, gitu ya. Ya, begitu ya. Oh, bukan Pak. Orang yang berkepribadian itu orang yang mandiri, menjadi orang yang bisa bertanggung jawab atas hal apa yang dilakukannya ya. Mengayomi, bisa memilih yang baik benar, bijaksana. Jangan ditambahkan bijak sini ya. Bijaksana saja ya. Orang yang berpikir matang. Menurut saya pikir matang, matang terus ya. Kemudian bisa mengontrol emosi, perkembangan dalam banyak hal. Wah, ini luar biasa. Udah tas kepala linter namanya. Luar biasa ini ya. Oke, teman-teman yang dewasa itu yang seperti apa? Nah, ini kita coba ini kan. Betul apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman semua, tinggal kita coba untuk memasukkan dalam ini. Ya. Oke. Nah, karakter. Kalau bicara karakteristik, berarti berbicara ciri. Penghas orang dewasa itu seperti apa? Ya,
Ini ada dua pandangan yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Jajat. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih ciri atau karakteristik dari orang dewasa. Dewasa dalam konteks sebagai seorang pembelajar. Ya. Nah, ada dua pandangan yang mengatakan bahwa ada yang berpandangan karakteristik dari aspek biologis, ya, hukum, sosial, dan psikologis. Kemudian ada juga yang berpandangan dari aspek age, umurnya, psikologisnya, maturity-nya, ya. Kemudian ada social rule-nya, dari peran sosialnya. Nah, dua pandangan ini yang menjadi penyumbang ataupun oleh John Elias dan Merriam yang menyatakan bahwa ketika dewasa ini dikatakan dari aspek biologis seperti ini, A, B, C, D. Dari aspek hukum, A, B, C, D. Dari aspek psikologis, dari sosial seperti apa? Dari psikologisnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini. Saya ingin tanya, kalau dari aspek fisik biologis yang dikatakan dewasa seperti apa? Usia, Pak. Dari usianya sudah Dari legal. ini dari biologis. Fisik Balik. biologis. Fisik. Coba ingat-ingat. Sudah tumbuh bulu. Iya. Ah, Di daerah satu. kita tertentu. Berkumis. Tuh, kumisan. Saya tidak berkumis. Ya. Suaranya. Suaranya, coba kita kategori. Yang laki-laki seperti apa? Jakun. Jakun. Oke. Suaranya makin berat, Pak. Suaranya berat. Ya, oke. Terus dadanya gimana? Bidang. Mulai dadanya bidang. Ini bidang banget nih. Karena dilatih ya. Alisnya tuh, Bro. Kalau Gibran sama saya bidangnya letik begitu ya. Oke. Kemudian juga selain bidang tadi tumbuh bulu di area-area tertentu. Itu sunatullah. Iya. Ya. Jadi nu asana sekarang mungkin hitam. Suatu saat jadi bodas. Rambut. Berarti rambut. Ya, sebuah bulu yang ada di Anda. Suatu saat. Coba ketawa. Jangan omes ya. Oke, kita kembali ke sini ke laptop ya, teman-teman. Ini mohon maaf, ini agak rame di sini ya. Jadi kalau misalkan laki-laki jadi kalau misalkan tapi ada teman saya yang usianya masih SMP, Udah. rambutnya benar semua ada. Tapi bukan indikator berarti dia dewasa lebih duluan, enggak juga. Mungkin ada kelainan genetik. Itu teman saya SMP kelas 1 namanya Oki. Ki, nah kamu rambutnya putih banget. Ya itu mungkin ada kelainan gen begitu ya. Nah, itu laki-laki ya. Kalau perempuan? Udah mulai menstruasi, Pak. Enggak apa-apa. Iya, Tumbuh payudara. Oke. Menstruasi, Pinggul Pak. melebar. Suara? sama aja. Oh. Enggak lah. Suara lebih apa? Nyari. Ya. Haid, menstruasi, ya. Kemudian Sama tumbuh bulu udah. bulu di area-area tertentu. Jadi Anda kalau sebagai seorang fasilitator orang dewasa atau pendidik orang dewasa jangan tabu. Justru Anda harus mampu mengedukasi ya ke masyarakat kalau dikatakan dewasa itu yang seperti apa. Ini kan sudah dewasa semua. Saya ngomongnya bukan kepada anak-anak kecil gitu ya. Dari ketika Anda sudah mengenal bahwa Anda dewasa, maka tadi aspek fisik biologis Pak seperti ini. Oh, berarti tumbuh kembangnya
sesuai dengan apa yang seharusnya. Iya. Oh, usianya sekian, tumbuhnya misalkan usia 21 tahun, berat badan harus berapa, ya, kemudian dia harus bisa apa. Karena kaitannya tumbuh ini terkait juga dengan pengembangan pribadi ataupun perkembangan perilaku. Ya. Coba kalau misalkan ada kelainan pertumbuhan, berpengaruh nggak terhadap perkembangan psikisnya? Ya. Anda punya saudara misalkan, ya ini kasus saja. Ketika misalkan kok usia 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 4 tahun belum bisa ngomong. Adanya ya keterlambatan atau speak delay misalkan. Pasti ada sesuatu. Iya. Ya, kalau misalkan ada sesuatu berarti harus ada treatment. Bagaimana dia supaya bisa mengejar keterlambatan tadi. Ya. Bagaimana caranya? Ada terapi, ada sering distimulasi, ya, distimulasinya bisa diterapis ataupun bisa oleh Anda sendiri sebagai anggota keluarga. Begitupun dengan orang dewasa. Ya. Ketika misalkan Anda menjadi orang dewasa, ada keinginan tertentu, kebutuhan tertentu, kemudian caranya salah, tidak sesuai dengan pertumbuhan, apa yang akan terjadi? Cara yang diberikan oleh si bisa instruktur, oleh misalkan oleh guru, oleh si pelatih misalkan. Yang akan terjadi adalah kebosanan. Nantilah itu mah ada di mata di slide yang nanti ya. Oh kok begini ini? Itu mah udah tahu. Pasti gitu tah. Kalau orang dewasa. Anda misalkan jadi narasumber, pesertanya orang dewasa semua. Oh itu mah asa sudah, itu mah saya udah tahu. Nah kecenderungan begitu. Nah, kita bagaimana bisa meyakinkan mereka? Makanya metodologi, konten atau isi terkait dengan itu harus sesuai dengan apa yang diharapkan atau dibutuhkan oleh mereka. Ya, ini aspek fisik biologis. Sampai saya tidak tahu Anda misalkan sudah nggak membaca diri Anda, fisik biologis Anda. Ya, saya berat badan berapa, mulai di scanning diri Anda gitu, fisik biologis Anda. Bisa aya nanaon begitu. Ya, maksud saya kita dibiasakan untuk memeriksa diri kita secara rutin. Ya. Nah itu ya, jadi kalau misalkan ditinjau dari aspek fisik biologis, pandangan ke-1 itu, apabila seorang telah mencapai usia di mana ia ini ya sudah dapat melakukan reproduksi. Kalau perempuan menstruasi, kalau laki-laki misalkan mimpi basah. Artinya fungsi organ reproduksinya sudah berfungsi. Makanya hati-hati di situ. Tidak boleh pipis sembarangan. Begitu ya. Artinya apa? Ada mekanisme hukum agama di situ, hukum negara juga ya. Nah, ini yang harus Anda. Usia, kondisi fisik harus cek. Anda sekarang usianya kan 17 tahun semua ya? 18. Oh, 18. 17 beratnya harus berapa? Kan gitu. Tingginya harus berapa? Nah, itu. Nah, ini juga harus diperiksa. Nah, yang kedua, ya, mengerti ya teman-teman yang di Zoom? Nanti Pak. Oke, paham lah. Ditinjau dari aspek hukum. Nah, ini yang disebut dewasa itu apabila telah mencapai usia di mana secara hukum seorang sudah memiliki bisa KTP, hak pilih begitu ya. Kemudian kumaha Pak kalau misalkan belum 17 tapi sudah menikah, dewasa belum? Dewasa. Secara biologis, bukan dalam pandangan apa. Oh, iya. Ya, mendapatkan SIM dan lain-lain. Dewasa. Sudah dewasa. Ketika misalkan tadi kok belum 17 tapi dia sudah menikah. Nah, sudah dewasa. Fungsi organ tubuhnya misalkan sudah reproduksinya berfungsi, kemudian dari aspek sosialnya dia bertanggung jawab
yang dipimpinnya, istri atau suaminya, istrinya gitu ya, atau suaminya. Kemudian juga dia peran sosial, dia jadi menantu, ada punya mertua, kemudian ada peran-peran di masyarakat misalkan ya. Jadi banyak. Jadi bapak misalkan. Iya benar. Benar. Punya anak. Nah, berapa usia secara hukum dewasa di Indonesia? 17. Ini kalau Anda sudah 18, nanti 2024 sudah punya hak pilih. Makanya hati-hati hak pilihnya. Menentukan nasib nasib Anda. Wah, ya, cuma terserah Anda memilih siapa. Oke. Ya, jadi aspek hukum ini Anda harus tahu. Orang Permas harus melek hukum. Oh, Pak, berarti kalau misalkan belum 17 tapi sudah menikah bagaimana? Sudah dewasa. Logikanya. Dibolehkan atau masih? Bisa jadi kalau menurut peraturan perundang-undangan, misalkan kan ada ketentuan yang minimal menikah itu usia laki-laki berapa? 25. Laki-laki perempuan maaf. 21 sekarang. Nah, ini harus tahu. Dulu mah 1921, perempuan 19, laki 21. Sekarang bertambah lagi 25, 23 atau 21. Antara itulah. Nah, sekarang Anda berapa? 19 ya, Anda ya? Ada yang 20? Bapak juga 17 ini. Dari belakang gitu. Oke, dari depan gitu ya. Itu ya. Jadi teman-teman harus paham itu. Jadi ditinjau dari aspek hukum, kalau misalkan orang dewasa itu ketika dia telah mencapai ketentuan hukum yang ada di negara. 17 Indonesia. Ya. Berarti sejak saat itu hak pilih, hak dipilih, boleh ada. Hak memilih dan dipilih itu 17. Pak, Abdi 17 tahun, anjing 2024 badai nyalon. Boleh nggak? Boleh. Karena negara mensyaratkan ketika 17 tahun itu sudah dewasa. Tapi bukan berarti juga Anda ketika usia 17 itu Anda bebas sebebas-bebas. Bong-bong 17 tahun. Ninggalin film 17 plus. Tetap ada norma yang lain yang mengikat diri. Hati-hati ya. Jadi jangan kan karena apa? Ini terkait dengan hukum yang berlaku di satu negara. Di negara kita masih diikat. Ketika 17 itu bukan bebas liar seperti hanya negara barat. Jadi boleh minum, kan gitu ya? Boleh narkoba, kemudian pergaulan bebas, perzinahan, ya seks bebas. Jadi seolah-olah bukan lagi tanggungan. Nah, ini di Indonesia tidak seperti itu. Anda terikat dengan hukum apa? Hukum agama, hukum adat. Kalau misalkan orang yang hidup atau hukum norma agama, ya etika, ya. Kemudian ada hukum juga yang mengatur. Oke. Next ya, kita lanjut. Ditinjau dari aspek sosial. Yang dewasa itu yang seperti apa? Bisa menjadi seorang suami, menjadi pekerja. Kan kalau suami istri itu peran ya? Iya. Ya, dia mulai melaksanakan peran-peran sebagai orang dewasa. Anda perannya baru berapa sekarang? Anak. Mahasiswa. 2. Ada yang bekerja, misalkan berarti udah dewasa. Ya. Part time misalkan bekerja di manalah, yang penting halal begitu ya. Kemudian ketika misalkan Anda menjadi ketua Karang Taruna,
Kemudian jadi apa lagi? Ketua BEM. Tuh. Organisasi Karang Taruna. Kalau Anda Putri misalkan jadi ketua Posyandu. PKK. Boleh nggak? Ya. Remaja masjid. Rohis. Gitu ya. Itu semua peran-peran orang dewasa. Minimal selain sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai ketua BEM, sebagai ketua UKM, sebagai ketua Karang Taruna, peran-peran sosial ini kalau misalkan menurut aspek sosial ini dikategorikan bahwa Anda sudah menjadi orang dewasa. Karena apa? Di balik peran-peran itu ada tugas yang melekat pada dirinya. Mal mungkinlah Gibran ketua misalkan BEM Kemapip Kemapip 2025 misalkan berperilaku kekanak-kanakan, walaupun manusiawi ya, tapi dalam memimpin nggak mungkin dia menyimpang dari misal ADART, aturan, norma hukum, norma adat misalkan. Pasti Gibran misalkan ketika memimpin ingin memperlihatkan prestasi yang luar biasa. Mendesain program, ya merancang program dengan kepala-kepala bidang yang ada di bawahnya, memusyawarahkan, merencanakan, melaksanakan program kerja, sampai mengevaluasi. Nah, peran-peran itu dilakukan. Ketika dilakukan tugas-tugas itu, dia sudah bukan lagi sosok yang cengar-cengir sorangan, misalkan ya, asik main sendiri wae gitu. Tapi dia betul-betul menjadi sosok pribadi yang dewasa. Bertanggung jawab. Nah, ini yang aspek psikologis selanjutnya. Ditinjau dari aspek psikologis, dikatakan dewasa ketika apa? Bisa membedakan Tadi ya yang banyak oleh teman-teman sampaikan, mata. Kalau di sini memiliki konsep diri. Apa itu konsep diri masalahnya? Ya. Punya tujuan hidup. Self concept. Ada pakar yang mengatakan menurut Clara bahwa konsep diri itu adalah cara pandang diri kita terhadap Dunia. kita sendiri. Sendiri. Ya. Anda itu siapa? Who are you? Who am I? Pernah nonton Who Am I? Aduh. Ya, saya lupa bahwa Anda itu usianya 18 tahun. Gitu. Film itu sudah sekian puluh tahun. Film Jackie Chan itu. Itu Pak ya, yang lupa ya. Who am I? Siapa saya sebenarnya? Kan pertanyaannya begitu. Siapa Anda itu? Who am I? Nah, di tugas self awareness itu nanti Anda akan gambarkan diri Anda dengan 3 kata. Nah, Anda kan harus membaca diri dulu. Cara pandang self konsep diri Anda, cara pandang diri Anda terhadap diri sendiri itu seperti apa? Ya. Iya, ngaca diri, muhasabah, evaluasi. Evaluasi diri. Ya. Saya ini siapa? Berapa? Perilaku saya ini sukanya apa? Saya kalau misal yang saya tidak sukai apa? Kan gitu. Minat saya apa? Saya tidak suka ketika. Nah, diri saya dapat digambarkan dengan 3 kata. Berani, pantang menyerah, ganteng. Bisa. Yova misalkan atletis, tampan, dan berani mengambil resiko. Oh, banyak katanya ya. Kebanyakan. Ya. Nah, konsep diri ini akan mempengaruhi terhadap cara pandang kita terhadap orang lain. Ya. Terhadap persepsi orang terhadap kita. Pasti. Kalau cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri merendahkan diri Anda,
Jangan berharap orang lain akan menghargai Anda. Jadi mari kita memantaskan diri kita bahwa kita ini pantas sebagai orang dewasa. Bahwa kita ini menjadi pendidik masyarakat, menjadi anak yang bermanfaat untuk orang tua. Anak yang soleh untuk kedua orang tua Anda. Kalau Anda tidak memantaskan diri Anda, jangan. Ya. Saya misalkan gelarnya dokter, pantaskan diri saya untuk menjadi seorang dokter. Dokter berperilaku seperti apa? Ya, karena itu menyangkut tentang citra diri saya. Anda citra diri Anda, saya ini adalah mahasiswa. Tugas mahasiswa adalah belajar. Berarti apa yang harus saya lakukan adalah dalam konteks senantiasa belajar. Melakukan kesalahan wajar. Karena Anda sedang belajar. Yang jadi masalah Anda tidak mau belajar. Nah ini keluar dari citra diri Anda sebagai mahasiswa. Pak Abdi mah alim belajar. Atau lain mahasiswa kamu mah udah takut salah. Nah takut salah karena ke belajar. Belajar salah boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu salahnya. Karena Anda mahasiswa belajar salah. Dari kesalahan itu apa yang bisa Anda perbaiki? Ya. Anak kecil, orang dewasa, anak usia dini. Ditanamkan oleh tutor atau gurunya dalam rangka belajar. Belajar taat, belajar bersih, belajar jujur, belajar. Anak PAUD. Kalau ini mah bukan konteksnya, ya meskipun ada beberapa hal belajar, tapi saya kira Anda konteksnya harus sudah pada internalisasi tentang kejujuran, keteladanan, keberanian, bertanggung jawab, ya. Itu yang harus Anda lakukan. Belajarnya malah ya sekarang juga masih belajar kan. Tapi dalam konteks karakter maka munculkanlah ya hal-hal yang baik, tentunya hal-hal yang sesuai relevan dengan citra diri Anda. Jadi cara pandang Anda terhadap diri Anda itu adalah self concept. Ya. Jadi kalau Anda misalkan, aduh Pak Abdi mah teu mampu, pasti itu moal mampu. Pesimis, saya mah apa banyak kasus dulunya, aduh, misalkan ya, karunya gitu. Iya. Tersugesti, terinternalisasi dalam diri, akhirnya sorangan gitu. Muyung sorangan, ini juga berkedip hanya seminggu sekali. Moal artinya sajam sekali komo moal bisa. Penyakit itu berarti. Ya. Hokcai gitu ya. Mengali dosen ngalohok seperti ngacai gitu. Kita jangan meremehkan nanti. Ya, artinya kalau dari aspek psikologis, apabila seorang memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab, tidak konsep diri yang negatif ya, tapi konsep diri yang positif. Makanya saya sering bilang kepada Anda bahwa kalau Anda sudah menyatakan diri Anda mahasiswa Penmas yang dewasa, maka pantaskan diri Anda sebagai seorang mahasiswa pendidikan masyarakat yang bertanggung jawab. Kurangi kekanak-kanakan, tapi munculkan tadi yang sifat dewasa, ya, terutama bertanggung jawab. Ya, bukan tidak boleh kekanak-kanakan, saya juga ada kekanak-kanakan. Ya, manusiawi begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memposisikan di mana begitu. Ini juga yang harus Anda pahami. Nah, pandangan kedua ini terkait dengan dewasa ditinjau dari aspek usia. Ya. Yang tadi saya kira kalau menikah dulu 21 tahun untuk laki-laki, 19 untuk perempuan. Ini bisa berubah terus.
sebelum Mm-mm. usia yang dilegalkan tuh gimana? Boleh nggak Melanggar Enggak, hukum. melanggar hukum. melanggar hukum? Negara. Kenapa melanggar hukum? Karena tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau di luar banyak yang di lemur, di lemur. Iya, betul. Di kampung banyak misalkan usia 17 sudah nikah. Secara agama. Agama. Ya, secara agama ya, Anaknya nikah biasanya siri. tuh maksudnya ke akte keluarga, ke orang tuanya yang Ke nikah. orang tuanya yang Iya, nikah. jadi adik. Hmm. Iya, jadi adik. Secara Oke, ini kasus berarti ya. iya. Kasuistik kalau seandainya Pak di bawah usia 21 atau 17 sudah menikah, dia udah dewasa belum ya? Dewasa. Dewasa secara Secara peran sosial. Ya, karena dia mengambil peran sebagai suami istri. Walaupun dari aspek usianya dia di bawah usia 21 tahun atau boleh nggak nikah dini ya? Pertanyaannya di kesana. Tergantung. Ya. Kalau seandainya misalkan masyarakat kita yang berpandangan bahwa daripada misalkan ya, maka dilihat di sini ada maslahat dan mafsadatnya. Ada pertimbangan di situ. Ketika misalkan diantepkan oleh palaur, nah ini ya masuk ke jurang perzinahan, pergaulan bebas, tuh udah ada. Ada tuh, ya. Jadi gacan Pak. Jadi kalau misalkan di bawah 21 tahun dan sudah menikah, ya dewasa. Tadi pandangan yang pertama. Ketika dia mengambil peran sebagai orang dewasa, sebagai peran suami istri, maka sudah dewasa. Alifah misalkan menikah, ya sedang kuliah boleh nggak? Boleh. Bapak banyak yang waktu bimbingan semoga budak sabari mango, padahal ke awal masuk mah belum nikah. biasanya umur berapa? Biasanya umur berapa? Yang kemarin itu 19-20. 18 belum sih. Tingkat 3 atau 4 ya. 3 atau 4 ya. Semester tingkat 3. Jadi dia nikah, suaminya bekerja, dia masih mahasiswa. Atau suaminya juga mahasiswa ada. Ya masih SMA juga banyak. Ya. Ada. Banyak yang nikah sama guru. Banyak. Dari dengan dosennya juga banyak. Tapi SMA. SMA ya. Guru SMA nikah sama siswa. Mahasiswa ada ya. Nah, harus segera dikeluarkan dari sekolah. Iya, Pak. sebetulnya kan sekolah itu hak individu ya. Negara harus hadir sebetulnya. Yang menjadi solusi itu sebetulnya bagaimana supaya anak itu memperoleh layanan pembelajaran. Walaupun dia menikah, ya tetap dia memperoleh hak sebagai warga negara. Ya. Nah, ketika misalkan apakah dihukum? Ya tidak. Kalau secara ini tidak dihukum, tapi di masyarakat ada sanksi. Misalnya ada sanksi. Makanya sekolah harus bijak sebetulnya. Anda kalau jadi kepala sekolah bagaimana? Iya dikeluarin. Keluarkan. Mempengaruhi. Lalu hak itu memperoleh pendidikan gimana di Undang-Undang Dasar? Ya, Melanggar dong Anda. bisa pakai. Karena sebelumnya dia juga sudah memenuhi kewajibannya, Pak. Memenuhi kewajibannya. Oke. Apakah ada aturan di sekolah selama sekolah tidak boleh menikah? Ada nggak? Ada nggak tertulis? Enggak ada tertulis. Nggak ada. Bisa tabas ya Pak. Nggak ada. Aturan dari mana itu? So, tunjukkan ke saya. Karena ingin menjaga citra, Pak. Iya. Karena ingin menjaga citra, tapi aturan tertulis. Nah, kita kembalikan kepada peraturan. Kalau seandainya ada peraturan, oke, boleh dikeluarkan. Tapi kalau seandainya tidak ada aturan, kenapa harus dikeluarkan? Itu kan hak sebagai warga negara memperoleh pendidikan. Yang harus jadi solusi adalah sebetulnya bagaimana modus belajarnya. Mungkin tidak disatukan dengan teman yang lainnya, teman sebayanya. Mungkin dipisahkan. Nah, tapi tidak dikeluarkan. Karena dia tetap tercatat sebagai siswa atau mahasiswa.
Tuh dikeluarkan nu nikah usia 19 tahun mahasiswa. Itu biasa. Kalau SMA. Oh iya Pak semua. Iya, kalau mahasiswa mah Nah, itu mah karena memang orang tua lebih mempertimbangkan aspek psikologis anak Iya, daripada dibully. dibully, dirundung, lebih baik kita pindahkan saja, dimutasikan. Entah itu ke PKBM, ke pendidikan kesetaraan, pakai homeschooling. Itu mah hanya modus, sekali lagi itu modus belajar. Kalau seandainya sekolah bijak, belajar mandiri, harusnya diadvokasi. Justru itu Anda harusnya paling bersuara. Kenapa harus dikeluarkan? Ada nggak aturannya di sekolah? Itu kudu nama orang Penmas karena bicara tentang advokasi pendidikan. Di undang-undang nage, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Loh, kenapa? Anda jangan terbawa arus mainstream kebanyakan orang, gampang banget dikeluarkan. Padahal Anda orang yang mengkritik sekolah. Pekan lalu Bapak putar videonya kan? Iya. Seperti ikan di akuarium dipaksa untuk bisa memanjat pohon. Di sekolah itu seperti itu. Anda jagonya berenang. Ya fokus saja berenang. Tapi di sekolah Anda dipaksa untuk bisa memanjat pohon. Padahal memanjat pohon kelakuan monyet. Monyet atau dikembangkan mah. Nah, sekolah ini juga di sini belum merata. Anda punya kemampuan lebih, akselerasi. Ya, sebelum masuk SMA, Anda nges jago, misalkan kalau startnya dari 1 sampai 10, Anda sudah di 8. Dari satu kelas 20 orang, Anda 1 orang. 19 masih kayaknya di nomor 5. Guru apa yang dilakukan di sekolah ketika mau membelajarkan peserta didik? Tetap belajar untuk nomor yang masih start nomor 5. Nomor 5. Jadi sebetulnya tidak adil sekolah itu. Mengesampingkan potensi yang dimiliki oleh tiap Siswa. individu atau tiap siswa. Nah, itu yang saya tidak setuju. Kudu nama didorong, ya, dimobilisasi atau di assessment dulu. Ya. Tiap orang itu potensinya apa? Ketika si Akmah lebih kepada bahasa, ya kembangkan aspek bahasanya. Nah, inilah karena sistem persekolahan itu seperti pabrik. Dan kita bisa nggak harus bisa merubahnya gitu. Kalau secara, karena sekolah itu adalah kepanjangan negara, secara langsung mungkin kita tidak bisa. Tapi dari pendekatan metodologi pembelajaran ini yang bisa kita lakukan. Ya. Metodologi pembelajarannya tidak lagi pedagogis begitu. Tapi Anda dengan menggunakan pendekatan andragogis yang menyenangkan, kolaboratif, ya. Ya, tadi kan andragogi ya. Aneh Anda ya mendengar itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini yang ditinjau dari aspek usia. Ya. Jadi kalau misalkan biasanya kan usia kematangan itu kalau laki-laki dalam Islam itu berapa tahun? 15 ya. Nah, 5 sampai 7 atau 8 tahun itu sudah dewasa. 21. Perempuan sejak menstruasi biasanya rata-rata usia berapa? 12 atau 13 ya. Bahkan ada yang usia kelas 5, kelas 4 sudah mulai men. Ada. Nah, biasanya 7 tahun kita dia dewasa. Oke, yang kedua, ditinjau dari aspek psikologis. Apabila seorang memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan diri sendiri dan memiliki self-directed, ini hampir sama. Ya. Bertanggung jawab, konsep diri, ya. Tadi menurut Clara ya yang saya sampaikan, yang namanya self-concept itu bagaimana citra diri kita atau cara pandang kita terhadap diri kita. Itu adalah dari konsep diri. Apa yang mempengaruhi konsep diri? Banyak. Ya, ini sudah berbicara tentang psikologis. Kegagalan, kesuksesan, segala macam itu biasanya berpengaruh terhadap citra diri. Masalah hidup, ya. Harga diri, identitas diri, self esteem itu mempengaruhi citra diri.
Tadi sekali lagi kalau perspektif diri Anda terhadap diri Anda negatif, Anda pun akan Negatif. jadi seringlah positif gitu. Optimislah. Menghadapi hidup itu harus optimis, jangan pesimis. Kalau pesimis nanti gering gitu. Sering sakit, apalagi hari ini pasca pandemi. Ya. Sedang musim flu, batuk, pilek intinya. Harus jaga diri. Kemudian yang terakhir, intinya dari kematangan, ini mencakup kematangan berdasarkan perkembangan dan orientasi perubahan, ya. Perkembangan diri, kematangan orang dewasa. Orang yang maturity itu yang seperti apa? Yang dewasa, yang matang itu dari aspek pemikiran, perilaku, dan lisannya. Ya. Kok orang dewasa tapi lisannya kok nggak dewasa? Kebun binatang disebut semua. Ya. Kok udah mateng dewasa tapi perilakunya kok nggak dewasa? Sombong, angkuh, apalagi somse, sombong sekali begitu, ya, tidak rendah hati, tidak tepos seliro, ya, mencemooh, menghina, misalkan, merundung, membuli, nggak boleh, ya, nggak boleh. Anda kan merasa nyaman kalau membuli teman Anda. Sampai tertawa terpingkal-pingkal gitu. Nggak boleh gitu ya. Harusnya tetap dalam koridor, ya boleh bersenda gurau, tapi bersenda gurau yang baik lah. Jangan sampai ke fisik begitu. Kan sekarang mah bisa dilaporkan ya. Iya. Kalau dilaporkan bahaya ya. Oke. Nah, dari peran sosial, ini pengakuan tuntutan tugas, status kedewasaan dengan adanya kewajiban melaksanakan tugas tertentu. Saya kira ini sudah ya. Peran-peran yang Anda peroleh di masyarakat, itu juga jadi indikator bahwa Anda sudah dewasa. Dari peran sosial, social role. Boleh. Nah, saya jadi ingin bertanya, lalu seperti apa orang dewasa belajar itu? Dan harus seperti apa, pembelajaran seperti apa. Ya, ini yang harus Anda pahami betul. Ya, kalau seandainya tidak dipahami betul, maka Anda akan ketinggalan. Nah, ini ada beberapa, saya ini ada video. Mau diputar nggak? Boleh. Boleh ya, oke. Saya putar nih satu lagi video. Oke. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Oke. Nah, ini saya ingin melihat video kepada Anda. Oke. Baik, jam berapa sekarang? Oh iya. Oke, saya putar ya. Nih, Welcome to an overview of andragogy. Apa ini ya? Ini saya ingin. Oke, ini coba Anda simak ya. Tonton dulu. Oh, Gender kita nggak bisa lihat ininya dong. Ya, oh, gugur. Iya, betul sekali. Tulang berat. Jadi gantiin sekarang dalam chat. Oh, ini yang tadi tidur kan?
Iya. Tadi apa tuh yang teman? Nonton ya. Oh, jadi sama deh. Kalau ada air. Terus makan. Jalan. Belum beres Pak ini. Kalau ini apa dipraktekin gitu ya? Sambil ngopi. Jadi kan kalau nonton itu denger dan lihat kan? Iya. Iya Pak. Semua. Iya, tadi dulu habis nonton video ya kita selesai guys. Dilakukan ya. Ya. Kita dengar suaranya. Inggris kamu apa? Dia baper aja. Cina kemarin kan kawan Cina E-learning design house. Ya, dia learning design house. Yeay. Emang kedengeran kita ngomong? Kedengeran? Emang oke? Emang ini mute. Enggak nih. Oh, enggak. Halo guys. Halo semuanya. Sudah siap Pak ya. Baik. Ini di mana? Kalau mau bertanya gimana Pak? Boleh, mau bertanya silakan. Ya. Yang mau nanya siapa? Silakan, saya beri kesempatan 2 orang. Saya Pak. Siapa namanya Neng? Nadira. Nadira, oke silakan. Untuk konsep andragogi sendiri di Indonesia ini kayak gimana? Kayak gimana nih Pak? Gimana? Konsep andragogi sendiri di Indonesia ini seperti apa? Apalagi di pendidikan formal. Ya, seperti apa? Baik. Terima kasih. Ini tentang bagaimana konsep andragogi di Indonesia, khususnya di pendidikan formal. Sebetulnya kalau misalkan kita kaji kembali mengenai andragogi ini kan awalnya dari pedagogi versus andragogi. Pada awalnya memang dipertentangkan. Jadi dulu di Indonesia ada 2 kubu ya, kalau boleh dibilang. Kubu yang memang concern kepada pedagogik, di mana anak-anak menjadi subjek. Dan dari definisinya kan art and science, how to teach, pembelajaran, pengajaran untuk anak. Nah, berarti sasarannya anak. Maka pendekatan yang dilakukan untuk anak-anak ya pendekatan pedagogis saja. Ceramah, ya, kemudian juga ada semacam diskusi biasa begitu ya. Tapi kebanyakannya adalah ceramah. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terlebih juga andragogi. Nah, di aspek yang lain ternyata ada andragogi di setting pembelajaran orang dewasa. Art and science, how to help adult learner. Ilmu dan seni bagaimana menolong atau membantu orang dewasa belajar. Berarti dulu berpandangannya andragogi itu ya khusus saja untuk orang dewasa. Dan kita tahu dari 17 tahun misalkan kalau dari aspek hukum dikatakan dewasa. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan kekiniannya? Nah, di bukunya Knowles yang sekarang itu konteksnya lagi tidak lagi pedagogik versus andragogi, tapi kontinum.
continuum from pedagogi to andragogi. Jadi ini meruntuhkan ya pandangan yang hari ini atau sebelumnya sudah terbangun menjadi di pedagogi juga ataupun di pendidikan anak juga bisa diterapkan pendekatan andragogi. Nah, hari ini sudah mulai diterapkan. Coba kalau misalkan saya ngajar di kober Bapak misalkan, atau saya di rumah mendidik anak-anak saya. Ketika misalkan saya memberikan kepedulian, penghargaan kepada anak saya mungkin tidak lagi begini dengan anak saya, tapi saya coba untuk anak saya segini, saya segini, wah bagus. Setting-setting memang untuk orang dewasa. Atau pendekatannya cara-cara dialogis, bertanya, misalkan ya. Kemudian juga coba cara-cara yang ada dialogis kan itu sifatnya orang dewasa banget. Kalau saya sering mengkaji dalam Al-Quran misalkan bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika misalkan perintah kurban, ini saya perintah kurban. Kan Nabi Ibrahim bermimpi, ini bagi yang muslim ya. Ini jadi ketika bermimpi bahwa saya bermimpi bahwa kamu harus disembelih begitu ya. Kemudian Nabi Ismail menjawab bahwa kalau misalkan itu benar perintah dari Allah, maka silakan laksanakan. Artinya ada proses dialogis. Ananda, Bapak teh mimpi bahwa harus menyembelih Ananda. Bagaimana pendapat Ananda kan gitu. Itu anak-anak loh. Nabi Ismail belum jadi nabi kan waktu itu. Masih ya Nabi Ismail kan udah Nabi Ismail tapi sekarang ya nyebutnya kita. Nabi Ismail kemudian beliau menjawab ya satajiduni insyaallah minasobirin. Laksanakan ayahandaku karena itu udah perintah. Dan mudah-mudahan hamba termasuk orang yang sabar. Nah, di PAUD, di Kober pun bisa dilaksanakan seperti itu. Ini hari ini pun sudah berubah ya. Tidak lagi persus tapi sudah from pedagogi continuum to ataupun darinya continuum from pedagogi to andragogi ya. Jadi tidak lagi persus. Nah, begitu teman-teman, ini ya terkait dengan tadi. Mudah-mudahan ini Anda semua tidak puas. Saya izin untuk mungkin bisa dikirimkan linknya ya, Neng Sipa sama Neng Rani atau Neng Bintang mengirimkan link Google Form. Mohon untuk dikirimkan ke teman-teman supaya teman-teman bisa mengisinya, ya. Baik, Pak. Oke. PPT sama video Nanti bisa. Boleh lah nanti ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk sementara ya. Ini karena kebetulan kita sudah habis waktunya sampai 3:30. Sekarang jam berapa ya? Oh, mau jam 4 ya. Nah, ini teman-teman silakan diisi ya link ininya. Dan pekan depan siapa yang berkenan untuk menjadi volunteer? Ada yang mau ini? Saya Pak sama Bintang. Oke, Nisa sama Bintang ya. Oke, terima kasih Nisa sama Bintang. Pekan depan silakan bisa mengolah data link JIPOM-nya ya. Dan insya Allah besok ataupun pekan depan. Nah, ini ada satu lagi. Saya akan kirim ke tugas untuk self awareness. Saya tidak tahu nih, Anda terhadap diri Anda seperti apa begitu ya. Nah, saya ingin Anda membaca diri Anda melalui POM yang kami sediakan. Nah, POM ini ya, sebentar saya kirimkan ke saudara di grup saja ya, di WA ya, di WA. Oke, sebentar. Oke. Ininya ini. refleksi. Oke. Ini refleksi diisi ya. Kalau saya ini tugasnya self awareness. Sebentar. Ada nama
Nggak usah verifikasi aja. Nggak usah diberi nama. Ya. Tapi kan kelihatan akun. Nggak apa-apa. Ya udah sih. Udah enggak harus bagus aja. Bapak, Yuk, ini Aisyah PJ mau nanya katanya. boleh. Mangga silakan Aisyah. Dari topik bahasan mata kuliah andragogi. Ya, gimana? Kalau untuk besok mata kuliah teori sosial budaya daring atau luring? Kalian Pak, kalian buat besok. Ya, buat besok nanti Bapak komunikasikan dulu ya dengan Prof. Fufat apakah luring. Kan kita jam berapa ya? Setengah 10 ya, setengah 10. Ya, mudah-mudahan malam bisa Bapak balas ya supaya Anda bisa ini ya. Makasih Aisyah ya. Makasih banyak Pak. Oke teman-teman, yang ini saya sudah kirim di grup self awareness tugas 1 andragogi. Mohon Anda isi ya, self awareness terkait dengan profil diri Anda sendiri. Kemudian juga teman-teman yang membeli buku SOS Antrop, ya ini bukunya ada berapa lagi nih? Saya ada yang belum, mohon untuk segera diambil saja ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Yang luring terima kasih ini teman-teman ya sudah hadir, dan teman-teman yang daring terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua nih mau ini katanya nih. Makasih Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan dinikmati, ini ada ranginang teman-teman ya yang di sini. Nadira.